Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat walafiat dan dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Salam Good Citizen. Bertemu kembali dalam pembelajaran PPKN kelas 9 bersama Ibu Silvi, guru SMP 5 Padang. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga Allah memberikan pengetahuan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya Allah. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Masih ingat materi sebelumnya? Nah, pada hari ini kita akan membahas bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Apakah Ananda sudah siap untuk belajar pada hari ini? Jika sudah, perhatikan penjelasan video berikut ini. Pelaksanaan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama mendeskripsikan perkembangan demokrasi di Indonesia dengan benar. Yang kedua, menyusun laporan atau telaah tentang pelaksanaan prinsip kedaulatan rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan penuh tanggung jawab. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase, antara lain: yang pertama, demokrasi parlementer berlangsung dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai tahun 1998. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Pancasila masa reformasi mulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Baiklah, akan Ibu jelaskan yang pertama, pelaksanaan demokrasi parlementer pada periode 1945 sampai dengan 1959. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, demokrasi yang dijalankan adalah demokrasi Indonesia dengan kabinet presidensial. Namun, dengan keluarnya maklumat pemerintah 14 November 1945, kemudian demokrasi kita berubah menjadi demokrasi parlementer. Begitu juga dalam pemberlakuan Undang-Undang Dasar RI 1949, bentuk negara Indonesia juga berubah menjadi negara federal, dibagi menjadi beberapa negara bagian. Sistem pemerintahan yang dianut ialah demokrasi parlementer. Pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai lambang negara. Dalam pemberlakuannya, rakyat menolak Republik Indonesia Serikat. Tanggal 17 Agustus 1950, Presiden menyatakan kembali kepada bentuk negara kesatuan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pada pemberlakuan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, demokrasi parlementer tetap dipertahankan. Namun pada kenyataannya, demokrasi ini tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Hal tersebut kemudian menimbulkan permasalahan. Yang pertama, kabinet silih berganti. Yang kedua, tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga, partai mengutamakan kepentingannya sendiri dan kepentingan golongan. Keadaan negara yang tidak menentu membuat Presiden mengeluarkan dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Yang isinya yang pertama, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran Badan Konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Demokrasi terpimpin yang berlangsung dari tahun 1959 sampai tahun 1966. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, dan demokrasi yang digunakan pada periode ini adalah demokrasi terpimpin. Meskipun telah diberlakukan kembali berdasarkan dekret Presiden 5 Juli 1959, namun ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak dijalankan dengan baik. Demokrasi terpimpin berakar pada sila keempat Pancasila, akan tetapi
Presiden menafsirkan terpimpin sebagai pernyataan bahwa pimpinan terletak di tangan presiden. Akibatnya terjadi pemusatan kekuasaan di tangan presiden yang menimbulkan berbagai penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat sebagai berikut, yaitu Presiden mengangkat MPRS, kedua Presiden membubarkan DPR, yang ketiga pengintegrasian lembaga negara, yang keempat pengangkatan Presiden seumur hidup, yang kelima penyimpangan politik luar negeri, dan yang keenam pembubaran Partai Masyumi dan Sosialis. Puncak kekacauan negara menyebabkan ketidakstabilan politik yang menimbulkan berbagai reaksi dari kalangan masyarakat. Pada tanggal 12 Januari 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi dan mengajukan 3 tuntutan rakyat, atau yang dikenal dengan Tritura, yang isinya yang pertama adalah pada tanggal 12 Januari 1966, mahasiswa melakukan demonstrasi dan mengajukan 3 tuntutan, atau yang dikenal dengan Tritura, yang isinya sebagai berikut: bubarkan PKI, turunkan harga dan perbaiki ekonomi, bersihkan kabinet dari PKI. Tuntutan rakyat ini mendapat tanggapan dari pemerintah, dan kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau yang kita kenal dengan Super Semar. Super Semar merupakan mandat yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto untuk memulihkan keadaan negara dan menciptakan keamanan. Kita lanjutkan dengan yang ketiga, pelaksanaan demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai 1998. Di bawah Presiden Soeharto, pemerintah Orde Baru menerapkan demokrasi Pancasila yang berpangkal dari kekeluargaan dan gotong royong. Demokrasi Pancasila juga berpangkal pada musyawarah mufakat atau pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, dalam pelaksanaannya sebagai akibat tidak dibatasinya masa jabatan presiden, akhirnya terjadi penumpukan kekuasaan. Penumpukan kekuasaan tersebut akhirnya menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan, seperti tumbuh suburnya KKN, kebebasan berbicara dibatasi, praktek demokrasi menjadi semu, dan lembaga negara hanya alat kekuasaan. Sebagai akibat dari terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan, akhirnya muncul suatu gerakan reformasi pada tahun 1998. Gerakan reformasi bertujuan untuk menuntut Soeharto agar mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi Pancasila masa reformasi mulai dari tahun 1998 sampai sekarang. Berakhirnya Orde Baru menandai munculnya Orde Reformasi. Pada masa ini, perkembangan demokrasi di Indonesia berkembang begitu pesat. Pada masa reformasi, sistem demokrasi Pancasila masih tetap dijalankan dengan memperhatikan beberapa hal, yaitu penyempurnaan dalam pelaksanaannya, perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, meningkatkan peran lembaga-lembaga negara. Demokrasi era reformasi telah dimulai dengan terbentuknya DPR MPR hasil pemilihan umum tahun 1999, yang kemudian dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi lainnya. Berjalannya pemerintahan reformasi diikuti dengan perubahan dalam segala bidang yang menandai tahap transisi demokrasi di Indonesia. Sukses atau gagalnya suatu transisi pemerintah demokrasi sangat tergantung oleh beberapa hal, antara lain: yang pertama, komposisi elit politik; yang kedua, desain institusi politik; ketiga, kultur atau budaya politik; yang keempat, peran civic society. Nah, anak-anak semua, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di masing-masing masa menjadi pelajaran bagi kita untuk bisa memahami lebih dalam tentang demokrasi di Indonesia. Sebagai generasi muda, sudah sepatutnya belajar dari pengalaman sejarah untuk bisa mengembangkan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Bagaimana anak-anak semua? Sudah paham atau belum dengan penjelasan Ibu tadi? Semoga apa yang telah Ibu sampaikan tadi bermanfaat. Teruslah belajar agar ilmunya semakin bertambah.
Sampai di sini dulu dan sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.